Bertemu lagi dengan Renungan Harian GKJ Purwantoro, Jumat 25 Oktober 2024. Bacaan 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Judul renungan hari ini dimulai dari hal yang sederhana. Saudara yang terkasih, seorang anak memegang sebungkus roti yang hendak ia makan. Namun seorang anak yang lain merengek ke ibunya dengan menunjuk roti yang hendak dimakan oleh temannya itu. Dengan senyum di wajahnya, anak yang memiliki roti itu memotong rotinya lalu diberikan kepada teman yang baru saja ia temui itu. Dengan wajah bahagia, temannya memberi ucapan terima kasih karena sudah menerima roti yang diberikan kepadanya. Ternyata berbuat kebaikan tidak hanya dalam hal yang besar. Dalam hal sederhana dan terbatas pun kebaikan dapat dilakukan. Saudara yang terkasih, hal serupa juga terjadi dalam bacaan hari ini. Meskipun dalam keterbatasan, janda di Sarfat tetap membuktikan kualitas dirinya melalui tindakannya yang penuh dengan kemurahan hati. Dalam keadaan kekurangan makanan, bisa saja ia menolak permintaan Elia untuk memberikannya makanan. Secara normatif, jika seorang dalam keterbatasan, maka ia akan cari aman. Artinya lebih mengutamakan diri sendiri atau kebutuhannya terlebih dahulu.
Tetapi berbeda dengan janda di Sarfat. Setelah mendengar perkataan firman yang disampaikan Elia, tumbuh benih iman dalam diri janda tersebut. Akhirnya ia memberikan roti kepada abdi Allah itu. Tentu ini adalah suatu pilihan yang berisiko, tetapi mengandung sebuah harapan. Akhirnya janda beserta anaknya dan juga Elia mendapatkan makanan dalam beberapa waktu lamanya. Ini menjadi bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara terkasih, setiap manusia diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbuat kebaikan. Tuhan menghadirkan kita di dunia untuk menjadi rekan sekerjanya, mengasihi, menolong, memberikan bantuan kepada orang lain. Perihal memberi tidak harus menunggu berkelimpahan. Justru melalui kesederhanaan pun akan menjadi berkat. Mari kita mulai dari hal-hal sederhana, seperti seorang anak yang berbagi sepotong roti dengan temannya. Nampak kecil tetapi berdampak besar bagi orang lain. Menjadi berkat untuk orang lain adalah bentuk rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Selamat membangun iman dengan terus mempraktekkan firman Tuhan. Amin. Doa, berbagi berkat tidak akan membuat kekurangan, karena Tuhan pasti akan mencukupkan, bahkan memberi kelimpahan. Amin.